Momen debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Maluku, periode 2024-2029, pasangan nomor urut 1, JR AMK, Jeffrey Apoli Rahawarin, Abdul Mukti Keliobas. Sukseskan Pilkada serentak 27 November 2024. Kenalkan Beta Jeffrey Apoli Rahawarin dan Abdul Mukti Keliobas, calon gubernur dan wakil gubernur Maluku 2024-2029. Jangan lupa bawa surat pemberitahuan dan EKTP ke TPS. Buka surat suara, pilih Jeffrey Mukti, coblos nomor urut 1. Jeffrey Mukti Par Katong Samoa. Jeffrey Mukti, beta janji, beta jaga untuk Maluku maju. Debat terbuka pertama calon gubernur dan wakil gubernur Maluku, periode 2024-2029, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Maluku dengan tema Akselerasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat menuju Maluku yang berdaya saing dan berbudaya berbasis kearifan lokal. Debat terbuka pertama ini berlangsung di Hotel Natsepa, Negeri Suli, Maluku Tengah, Sabtu 26 Oktober 2024. Baik, Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, serta pemirsa yang melihat dimanapun Anda berada, saatnya kita akan mengundang pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku tahun 2024. Dan inilah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Bapak Letjen Purnawirawan Jeffrey A. Rahawarin dan Bapak Abdul Mukti Keliobas. Selanjutnya, dalam sesi ini kita akan mendengarkan penyampaian visi misi dan program kerja pasangan calon gubernur Maluku, periode 2024-2029, nomor urut 1, Jeffrey Apoli Rahawarin, JAR, dan Abdul Mukti Keliobas, AMK. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Komisioner KPU dan Bawaslu, para hadirin yang berbahagia, saudara semua masyarakat Maluku yang beta cintai dan beta banggakan, pada kesempatan ini beta akan sampaikan visi dan program unggulan kami. Visi kami adalah Maluku, rumah besar yang sejahtera. Adapun misi kami ada 5, mewujudkan pembangunan yang berkarakter sosial budaya dan integratif, memanfaatkan lingkungan, sumber daya, dan jasa untuk ekonomi masyarakat. Yang ketiga, mengoptimalkan tata kelola pemerintahan daerah secara terukur, efisien, dan efektif. Keempat, membangun sistem sosial yang adaptif dan dinamis. Dan kelima, menjamin kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah yang bertahap secara terukur. Adapun kita memiliki 9 program unggulan. Yang pertama, bagaimana menurunkan angka kemiskinan, kemudian menciptakan lapangan kerja melalui strategi pengembangan ekonomi kemasyarakatan dan investasi. Ketiga, membangun industrialisasi rumput laut dan kelapa dengan juga memperhatikan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Yang keempat, kita melakukan afirmasi pendidikan, membangun SMK musik dan SMK pariwisata, serta kami juga akan membangun kembali kejayaan olahraga di Maluku. Yang kelima, bagaimana kita akan meningkatkan layanan kesehatan, memperhatikan kesejahteraan tenaga kesehatan, serta pemerataannya di seluruh Maluku. Kemudian yang keenam,
mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan. Ketujuh, kita akan memberikan insentif bagi guru mengaji dan guru sekolah minggu. Kemudian ke-8, melaksanakan merit system melalui job fit untuk mendapatkan ASN yang baik dan profesional. Yang ke-9, banyaknya permasalahan di Maluku, maka akan kita buat peta kerawanan sosial sebagai sistem peringatan dini di setiap desa. Semua yang kami lakukan itu, kami berkomitmen lewat tagline kami, Bapak Ibu Saudara, beta janji, beta jaga. Beta janji, beta jaga. Beta janji, beta jaga. Baik, Bapak, sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Anda masih bersama kami di debat terbuka pertama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku tahun 2024. Sesi kedua debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku periode 2024-2029. Nomor urut 1 Jar AMK, Jeffrey Apoli Rahawarin, dan Abdul Mukti Keliobas menjawab pertanyaan dari tim panelis dan merespon pertanyaan dari pasangan calon gubernur nomor urut 2 dan 3. Akan diundi. Kita akan beralih ke pertanyaan ketiga. Mohon tenang terlebih dahulu para hadirin yang dalam ruangan. Untuk calon gubernur nomor urut 1 dan untuk itu kami persilahkan kepada panelis Bapak Dr. Henki H. Hetaria untuk mengambil subtema dalam fishbowl dan mohon nanti diperlihatkan ke kamera dan disebutkan apa subtemanya. Subtemanya tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintah dan kami berikan kesempatan kepada Cagup nomor 1 untuk mengambil kode soal terlebih dahulu, Bapak. Baik, kode soal A, tata kelola pemerintahan. Sekali lagi, Bapak Ibu dapat melihat amplop masih tersegel, masih bersifat rahasia. Baik, pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 1 adalah tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi bagi terciptanya kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan memastikan bahwa pemerintah bertindak demi kepentingan umum, bukan hanya kelompok tertentu. Pertanyaannya, jika Anda terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur, bagaimana Anda memastikan bahwa prinsip efektivitas dan keadilan dapat diterapkan secara konsisten dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan yang dibuat tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika perubahan yang cepat, seperti perubahan teknologi dan tuntutan masyarakat? Waktu Anda 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik. Bapak Ibu sekalian, terkait masalah tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif itu, kebetulan kita sudah ada juga masuk dalam salah satu misi kami, mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel. Adapun langkah konkret yang perlu kita lakukan untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu yang cantik ini, yang pertama, kita perlu membangun sistem yang efektif, transparan dan akuntabel serta inovatif terkait tadi. Itu hal-hal yang itu kenapa tadi dengan cara kita memotong rantai birokrat yang begitu panjang, kemudian berani menerima masukan dan kritik, serta kita memberikan inovasi-inovasi terkait masalah tata kelola pemerintahan itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang terkait masalah tata kelola pemerintahan itu sendiri sebetulnya dimulai oleh pemimpin. Pemimpin yang baik pasti akan menurunkan
pemerintahan, tata kelola pemerintahan juga yang baik dan ditaati oleh semua aparat ASN atau yang dipimpin pemimpin yang baik pasti ditaati oleh ASN di bawahnya. Itu kira-kira yang yang kami sampaikan, dan perlu juga tambahan dalam pelaksanaan tadi kita harus lakukan dengan integritas yang tinggi dan penuh dengan etika dalam pelayanan kita dalam melaksanakan menata kelola pemerintahan yang baik di Maluku. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Bapak. Berikutnya kami persilakan pada Cagup nomor urut 2 untuk merespon jawaban dari Cagup nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dan dimulai saat Anda berbicara. Kita telah memiliki sertifikat ISO 9001 yaitu tentang standar pelayanan publik, dan ISO 37001 yaitu tentang anti penyuapan. Kita tingkatkan sistem pelayanan publik secara efisien dan inovatif agar masyarakat dapat terlayani lebih cepat dan tepat sasaran. Kita juga akan optimalkan e-government atau sistem peringatan berbasis digital. Terima kasih. Baik, dan berikutnya kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 3 untuk merespon jawaban dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Bagi paslon Lawemena, masalah tata kelola pemerintahan ini adalah sesuatu yang sangat penting dan prioritas. Jika kita menghendaki aparatur kita menjadi aparatur yang sebagai pelayan publik yang melayani, ya dengan etos kerja yang profesional, berkarakter baik, maka tentu saja proses rekrutmen, promosi dan mutasi serta distribusi harus berdasarkan merit system sesuai dengan kompetensi dan kapasitas ASN yang bersangkutan. Terutama juga selain itu kita juga harus meningkatkan kapasitas ASN kita dengan pelatihan, pendidikan lanjutan, training dan sebagainya. Saya kira itu adalah cara kita untuk memperoleh ASN-ASN yang berkualitas, berkarakter, dan memiliki etos kerja yang profesional. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami kembalikan kesempatannya kepada Cagup nomor urut 1 untuk merespon dan menanggapi pula dari jawaban Cagup nomor urut 2 dan juga 3. Waktu Anda kali ini hanya 1 menit, Bapak, dimulai saat Anda berbicara. Baik, apa yang disampaikan ditanggapi oleh paslon 2 dan paslon 3 sifatnya menambahkan dan baik semua, hanya beda warna saja, tapi tujuan sama. Terima kasih. Cukup, Bapak, waktu masih ada? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban, respon dan juga tanggapan yang diberikan oleh ketiga calon gubernur, dan mari kita berikan aplaus yang paling meriah untuk ketiga calon gubernur provinsi Maluku tahun 2024. Dan usai jeda berikut ini kami masih akan menggali lagi visi, misi serta gagasan, namun yang berbeda adalah dari calon wakil gubernur. Untuk itu tetaplah bersama kami di debat terbuka pertama calon gubernur dan wakil gubernur provinsi Maluku tahun 2024. Terima kasih, masih bersama kami dalam debat terbuka pertama. Sesi ketiga debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku periode 2024-2029, nomor urut 1, Jara MK, Jeffrey Apoli Rahawarin, dan Abdul Mukti Keliobas. Kali ini calon wakil gubernur Abdul Mukti Keliobas menjawab pertanyaan dari tim panelis dan merespon dan menanggapi pertanyaan dari pasangan calon wakil gubernur nomor urut 2 dan 3. 1. Baik, sebelumnya kami persilakan terlebih dahulu kepada panelis, Bapak Dr. Ruslan HS Tawari, untuk berkenan mengambil subtema dalam fishbowl dan mohon dibaca dan ditunjukkan kepada para hadirin. Dan sekali lagi Bapak Ibu mohon tenang. Konektivitas kepulauan.
konektivitas kepulauan, dan kami persilakan Cawagup nomor urut 1 untuk mengambil kode soal terlebih dahulu. Kode soal B, konektivitas kepulauan. Sekali lagi Bapak Ibu dapat dilihat masih tersegel. Baik, aspek konektivitas atau penghubung antar wilayah merupakan faktor sangat mutlak diperlukan, mengingat Provinsi Maluku adalah daerah kepulauan yang dipisahkan oleh laut untuk mendukung sektor transportasi baik udara, laut maupun darat. Pertanyaannya, jika Bapak-Bapak terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, bagaimana strategi dan program Saudara dalam membangun dan juga mendukung usaha penyediaan infrastruktur penghubung di Provinsi Maluku agar rentang kendali wilayah kepulauan dapat teratasi? Waktu Anda 1,5 menit dan akan dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Untuk pemenuhan terhadap infrastruktur transportasi laut, yang pasti saya ingin saya sampaikan bahwa Maluku ini adalah daerah 1000 pulau. Tentunya transportasi model yang harus diterapkan di Maluku dalam rangka bagaimana agar bisa mendekatkan Maluku dengan Maluku. Sama persoalannya, Maluku ini daerah yang cukup sangat terpisah jauh antara satu pulau dengan pulau yang lain. Tentunya kami berharap ke depan ini, siapapun menjadi gubernur, apalagi saya dan Pak Jar ini kalau terpilih menjadi gubernur, wakil gubernur, maka kami akan bekerja sama dengan swasta. Apalagi dengan kondisi sekarang ini, transportasi laut sudah cukup bagus. Kami juga tambah dengan swasta untuk bagaimana memfasilitasi agar transportasi laut ini makin ditambah, sehingga mempermudah akses masyarakat dari pulau ke pulau, masuk ke kabupaten dan ke provinsi. Mungkin seperti itu. Baik. Masih ada waktu? Mau ditambah? Oke, baik. Terima kasih. Dan berikutnya kami persilakan pada Cawagup nomor urut 2 untuk merespon jawaban dari Cawagup nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit, dimulai saat Anda berbicara. Maluku adalah daerah kepulauan kedua setelah Kepri. Luas Laut Kepri itu 95%, sementara luas Laut Maluku itu 92,4%. Solusi untuk laut ini sebagai penghubung, bukan sebagai pemisah, adalah yang harus kita kedepankan, mengupayakan penyediaan kapal-kapal perintis dan pembangunan pelabuhan untuk daerah-daerah terisolir. Ini menjadi sesuatu yang mutlak. Sebagai pimpinan, mantan pimpinan Komisi 5 DPR RI yang membidangi infrastruktur yang di dalamnya adalah mitra kerjanya Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, ini ke depan wajib kita menjadikan laut ini bukan sebagai pemisah tetapi penghubung antar daerah. Terima kasih. Baik, berikutnya kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk merespon jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit. Konektivitas itu terjadi akibat isolasi. Ya, isolasi informasi itu jangan lupa harus ada internet. Ya. Jadi kita tidak bisa bicara saja coba soal lapangan terbang, soal pelabuhan laut, tapi kita bicara juga jalan, bukan jalan baru saja, tapi memperbaiki jalan-jalan yang sudah ada. Jangan lupa bahwa infrastruktur itu bisa berpengaruh terhadap sirkulasi ekonomi, karena itu bisa membuat ekonomi menjadi biaya tinggi, Pak. Yang berikut, membangun infrastruktur seperti ini itu tidak bisa mengandalkan APBD Provinsi Maluku saja. Ya, mohon maaf ya, saat kalian bicara kita tidak protes ya. Ya, jadi gini, saya Pak Mukti, betul Bapak tadi menyampaikan udah benar, jadi internet kita perlu. Tapi begini, infrastruktur itu mahal, kita butuh gubernur yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah ini. Baik, terima kasih. Dan berikutnya kami kembalikan ke Cawagup nomor urut 1 untuk menanggapi respon dari Cawagup 2 dan juga Cawagup 3. Waktu Anda kali ini 1 menit dan dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Sesungguhnya kita harus bersyukur sekali bahwa kebijakan pemerintah pusat dengan telah melahirkan tol-tol laut
Ini sekaligus mengomobilisasi barang dari kabupaten ke kota besar-besar Jakarta, Surabaya dan lain. Ini juga menjadi transportasi laut yang bisa menghubungkan antara pulau dengan pulau. Ini luar biasa sekali. Tapi apa yang disampaikan oleh saudara calon wakil gubernur nomor urut 2 dan 3 ini menjadi masukan. Karena memang siapapun menjadi pemimpin ke depan harus bisa bersatu untuk melihat Maluku lebih bagus ke depan. Luar biasa. Cukup Bapak atau masih ada yang ditambahkan? Masih ada 24 menit? 24 detik? Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, berikutnya kita akan masuk ke pertanyaan ke-6. Pertanyaan terakhir dari panelis ditujukan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2. Baik, kami persilakan terlebih dahulu kepada panelis Bapak Dr. Wahab Tuanaya untuk mengambil subtema dalam fishbowl dan mohon dibaca dan juga diperlihatkan kepada para hadirin. Subtema digitalisasi. Digitalisasi. Dan berikutnya kami persilakan pada cawagup nomor urut 2 untuk mengambil kode pertanyaan terlebih dahulu. Kode A, digitalisasi. Sekali lagi dapat dilihat masih tersegel. Dan tidak bosan kami ingatkan kepada para cawagup bahwa pertanyaan akan hanya dibacakan 1 kali dan tidak akan kami ulangi. Baik. Perkembangan industri digitalisasi yang kian cepat telah menghantarkan kita pada era industri 4.0 dan tengah menuju ke society 5.0. Hal ini tentu sangat berdampak pada cara masyarakat bekerja, belajar, dan berinteraksi yang kemudian dapat berpengaruh pada pertumbuhan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian terdapat peluang besar dalam upaya transformasi digital jika masalah literasi digital dapat diatasi. Pertanyaannya, apabila masyarakat mempercayakan Anda sebagai gubernur dan wakil gubernur, apa strategi dan program yang akan Anda lakukan dalam meningkatkan literasi digital di tengah kesenjangan akses informasi dan komunikasi yang cukup besar di Provinsi Maluku? Waktu Anda 1,5 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Yang pertama bahwa apabila kepercayaan warga Maluku kepada Pak Murad dengan beta, maka dari aspek digitalisasi yang akan kita lakukan adalah membangun Maluku sebagai daerah digital. Ini tidak bisa lagi ditawar-tawar. Dengan peningkatan dan perluasan layanan telekomunikasi sampai ke desa-desa. Yang berikut, kami juga akan melakukan pelatihan digital muda pemudi di 354 desa mandiri pangan lokal pada 11 kabupaten dan kota. Kami akan membangun ruang kelas virtual di sekolah-sekolah. Dan yang berikut, kami akan menguatkan jejaring media sosial untuk peningkatan UMKM bagi generasi milenial kita. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Saat ini kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk merespon jawaban dari cawagup nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik. Saya kira yang disampaikan oleh Pak Michael udah bagus. Ya, memang digitalisasi ini adalah sebuah keniscayaan. Ini tidak bisa dihindari karena memang zamannya seperti itu. Udah baik Pak Michael, tapi kira-kira begini. Andaikan kami yang terpilih, ya, di sana ada dana desa gitu. Kalau misalnya itu harus dibangun di setiap desa, mungkin kami akan menambah lagi beberapa poin, yaitu internet gratis, Pak. Kita latih, tapi kita double lagi dengan gratis. Apakah subsidinya itu melalui pemerintah
provinsi langsung ke desa, atau mengorganisir para bupati wali kota untuk bisa mengcover pembiayaannya itu. Harapannya adalah masyarakat di desa itu semua bisa terjangkau. Dan tidak kalah penting, digitalisasi itu juga mempermudah masalah marketing daripada produk-produk lokal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan berikutnya kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara untuk menanggapi atau merespon jawaban. Terima kasih. Setelah mendengar penjelasan yang disampaikan oleh saudara pasangan calon nomor urut 2, wakil pasangan nomor 2, kami merasa bahwa sudah cukup sempurna. Cuma perlu kami tambahkan bahwa memang dunia sekarang ini dunia digital. Segala sesuatu ini harus dilakukan secara digital. Mengakses informasi publik dan segala macam ini lewat digital. Tapi sesungguhnya satu hal yang harus kita pahami juga, bahwa ini hanya berlaku di daerah kota-kota. Tapi kasihan saudara kita yang ada di desa-desa yang paling terjauh tidak bisa mengakses informasi lewat digital karena jaringan komunikasi yang tidak jalan. Saya dan Pak Gub ini kalau terpilih menjadi gubernur, hasil koordinasi kami dengan kementerian agar bisa ada tower-tower yang dipasang pada daerah terpencil, agar masyarakat, agar informasi digitalisasi ini tidak hanya dinikmati orang yang berada di pusat-pusat pemerintahan, tapi sampai ke desa-desa, listrik juga harus menyentuh semua masyarakat, sehingga pelayanan ini bisa dilakukan dengan baik. Mungkin itu aja, makasih. Baik, terima kasih. Dan saat ini kami persilakan pada Cawagup nomor urut 2 untuk menanggapi respon dari Cawagup 3 dan juga 1. Waktu Anda 1 menit saat Anda berbicara. Ya. Terima kasih Pak Fanat, terima kasih Pak Mukti. Apa yang disampaikan oleh oleh calon wakil gubernur nomor urut 3 dan nomor urut 1, saya berpikir adalah bagian untuk melengkapi apa yang kami sudah sampaikan secara istimewa tadi. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami meresponnya. Semuanya baik dan sangat baik untuk masyarakat Maluku, untuk pembangunan Maluku yang lebih baik dan lebih komprehensif ke depan. Terima kasih. Baik, sudah cukup Bapak? Sudah cukup? Baik. Baik. Terima kasih untuk ketiga calon wakil gubernur atas jawaban, respon dan tanggapan yang diberikan. Dan Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk ketiga pasangan calon. Dan usai jeda berikut ini kita masih akan kembali mendalami dengan sesi tanya jawab antara calon pemimpin daerah Provinsi Maluku. Untuk itu tetaplah bersama kami di debat terbuka pertama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku tahun 2024. Kembali lagi bersama kami di debat terbuka pertama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku tahun 2024. Sesi keempat atau sesi terakhir debat pertama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku periode 2024-2029. Di mana dalam sesi keempat ini merupakan sesi tanya jawab dari masing-masing ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Maluku. Calon gubernur atau calon wakil gubernur. Jika masih ada waktu, dipersilakan pasangannya dapat menambahkan jawaban, respon, ataupun tanggapan. Baik, dan kami ingatkan kembali untuk para pasangan calon yang akan melakukan tanya jawab harus sesuai dengan tema debat, yaitu akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Maluku yang berdaya saing dan berbudaya berbasis kearifan lokal. Jika sudah berdiskusi, kami persilahkan paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu untuk bertanya hanya 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, untuk pasangan calon nomor gubernur, calon paslon nomor 2, pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang baik dan keterbukaan publik itu salah satu ukuran pemerintahan yang baik. Kami ingin menanyakan saudara calon gubernur, menurut saudara tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik itu seperti apa? Terima kasih. Sederhana aja ya Pak. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik dan dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang jujur dan bersih.
pemerintahan yang saya pimpin selama 5 tahun, itu kita mendapatkan WTP 5 tahun berturut-turut. Itu sudah menunjukkan bahwa pemerintahan yang kami pimpin adalah pemerintahan yang bersih dari korupsi dan nepotisme. Pemerintahan yang kami pimpin 5 tahun lalu telah membuktikan kemiskinan kami turun, pertumbuhan ekonomi naik, dan terbuka pengangguran terbuka pun ikut turun. Jadi kami sudah tidak bisa berbicara apa-apa lagi. Nanti kita melihat data dari BPS bahwa pemerintahan yang bersih itu adalah yang dikelola sama kita selama 5 tahun. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Saat ini kami kembalikan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda hanya 1 menit dan dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih Pak Gubernur. Ini sebuah kerjasama yang cukup bagus. Ini adalah sebuah potret kehidupan pemerintahan yang bagus. Insya Allah mudah-mudahan ketika kami terpilih, kami akan menjaga harmonisasi sampai akhir masa jabatan. Saya mau jelaskan bahwa sesungguhnya pemerintahan yang baik, pemimpin yang harus visioner, pemimpin yang harus tanggap, responsif dan merakyat. Tidak melayani tapi dilayani. Tadi sudah tidak lagi kita harus melayani tapi kita dilayani oleh masyarakat. Tidak, kita harus melayani karena kita ada untuk masyarakat. Kita besar karena masyarakat. Tanpa masyarakat tidak ada pemimpin. Itu pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pelayanan publik, infrastruktur pelayanan publik ini harus tersedia secara baik. Semua harus tersedia secara baik untuk bisa memberikan pelayanan. Yang melayani ASN yang memberikan pelayanan juga, untuk pelayanan publik juga harus betul-betul ASN yang memiliki pengetahuan, sumber daya yang bagus, tidak boleh pilih kasih, tidak diskriminatif, memberikan pelayanan yang sama satu dengan yang lain. Oke, mungkin terima kasih Pak. Baik, terima kasih untuk kedua pasangan calon nomor urut 1 dan juga nomor urut 2. Kami akan melanjutkan berikutnya. Giliran paslon nomor urut 3 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit, dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak paslon nomor urut 1. Dalam kerangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Maluku, selain kita punya potensi yang luar biasa, perikanan, pertambangan, pertanian, ekonomi kreatif, pariwisata dan sebagainya, ada satu potensi ekonomi yang sangat besar sekali dimiliki oleh Maluku, yaitu Carbon Capture Utilization and Storage, CCUS. Itu penting banget untuk Maluku. Bapak dapat jelaskan kepada rakyat di Maluku apa itu Carbon Capture Utilization and Storage? Karena ini potensi bisnisnya besar sekali. Karena kita punya potensi gas besar. Kita punya tambang-tambang gas besar sekali. Ini potensi bisnis yang sangat luar biasa. Apakah Bapak menjelaskan itu kepada publik di Maluku? Terima kasih. Baik, kami persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, ya. Sebelum saya menjawab, perlu kita penuh dengan ketaatan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita hendaknya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bahwa sesuai dengan tema yang kita bahas hari ini. Itu komitmen. Kalau kita ngomong komitmen tentang lain-lain, di sini kita tidak komitmen, nanti nggak benar ke depan. Tapi saya mencoba menjawab apa yang disampaikan tadi terkait masalah karbon tadi. Pada intinya, jawaban sederhananya, kita memelihara hutan-hutan kita yang terbatas ini di pulau-pulau kecil, pulau-pulau kita ini yang sedikit. Pulau kita itu hanya 7% daripada 92% laut. Kondisi yang begitu, pulau yang begitu kecil, sedikit, kemudian hutan juga cukup sedikit, sehingga kita perlu menjaga hutan-hutan yang ada untuk tadi memberi ruang oksigen bagi tidak saja bagi masyarakat Maluku tetapi untuk semua dunia, karena ini tidak bisa bicara karbon ini kita pisah-pisahkan antara provinsi tapi dunia, ya. Kita tahu Kalimantan itu adalah paru-paru dunia. Kita mensupport juga lewat kita menjaga hutan-hutan kita. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Berikutnya kami kembalikan kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi. Dan waktu Anda 1 menit 30 detik saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya rasa respon dari paslon nomor urut 1 sudah mendekati kebenaran. Tetapi carbon capture itu bukan cuma hutan, tapi karbon yang dihasilkan dari ladang-ladang gas kita satu saat nanti. Dan Maluku punya cekungan-cekungan yang paling ideal untuk berinvestasi di bidang carbon capture, utilization, dan storage. Jadi gas-gas di tempat lain bisa disuntikan ke bumi di Maluku. Karena apa? Geografis kita banyak sekali cekungan yang ideal untuk bisnis ini dikembangkan. Jadi kita tidak hanya tahu bahwa kita punya perikanan yang luar biasa, pertambangan yang luar biasa, pertanian yang luar biasa, wisata yang luar biasa. Ada satu potensi bisnis yang luar biasa, yaitu carbon capture, utilization, dan storage itu. Ini menjadi kekuatan kita ke depan. Terima kasih. Baik, masih ada waktu Bapak? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Dan berikutnya kami ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada kedua paslon. Berikutnya kami persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Paslon nomor urut 3. Kita tahu, satu ya. Oh sorry. Salah satu tantangan membangun Maluku adalah dukungan daripada kapasitas fiskal kita yang terbatas. Bisa dijelaskan bagaimana nantinya kalau Bapak berdua terpilih sebagai gubernur, strategi percepatan membangun Maluku yang dilakukan dengan kapasitas fiskal yang terbatas dimaksud. Terima kasih. Baik, dan berikutnya kami persilahkan paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu yang diberikan 1 menit 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Baik ya, terkait kapasitas fiskal kita yang terbatas, itu sesungguhnya dari kita sendiri. Di samping itu ada regulasi terkait jumlah penduduk dan daratan. Tetapi salah satu penyumbang adalah bagaimana kita meningkatkan PAD. Jadi kalau pertanyaan itu kita balik lagi, kita punya fiskal yang terbatas, tentunya bagaimana kita menghidupkan UMKM dan segala macam untuk tadi mengangkat PAD. Dengan PAD yang naik akan berkontribusi kepada peningkatan APBD. Begitu kira-kira itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu kita perlu ada inovasi-inovasi yang lain seperti investasi yang kita datangkan. Jadi ada dua hal sebetulnya kalau kita jawab. Bagaimana kita melibatkan rakyat masalah UMKM dan pemerintah sendiri, bagaimana berupaya untuk koordinasi dengan pusat dan untuk dalam rangka investasi di Maluku. Pak, silakan tambah Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Memang kita pahami bahwa kondisi keuangan kapasitas fiskal Maluku saat ini itu sakit luar biasa. Untuk itu pemerintah dalam hal ini saya dan Pak Gubernur kalau terpilih nanti, maka sumber-sumber penerimaan asli daerah ini perlu diestimasi untuk didongkrak lagi. Sumber-sumber penerimaan yang nanti mendatangkan pendapatan asli daerah yang besar, ini harus didorong. Retribusi pajak harus betul-betul didorong untuk bisa menaikkan target itu. Karena dengan cuma 3 triliun lebih, tidak bisa mengoptimalkan semua kebutuhan yang ada. Baik, apalagi waktu Anda habis Bapak, terima kasih. Kami kembalikan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon 1. Waktu Anda hanya 1 menit saat Anda berbicara. Ya, kita tahu bersama bahwa kue yang datang dari Jakarta ini kan harus didistribusi. Dan itu oleh Permenkyu nomor 85 tahun 2024 telah membagi kue kita sedemikian rupa dengan fiskal yang sangat terbatas. Makanya kita harus memiliki hal-hal seperti berikut. Yang pertama, kita harus menetapkan prioritas, fokus prioritas dan kegiatan seperti apa. Ini yang harus kita lakukan dalam rangka mengatasi kemiskinan, stunting dan peningkatan pendidikan dan pelatihan ke depan. Yang kedua juga meningkatkan dan memperkuat kerjasama dengan para pihak ketiga seperti yang disampaikan oleh pasangan nomor urut 1 tadi. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih untuk kedua pasangan calon.